Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, bersua kembali dengan saya pada pertemuan yang ke-10, Profesor Dr. Ermanto SPD MHum. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membicarakan manfaat dan jenis buku sebagai salah satu terbitan ilmiah. Para mahasiswa, kita pada kesempatan ini menggunakan pegangan secara khusus buku pedoman penerbitan buku LIPI Pers. Jadi banyak pedoman untuk membicarakan tentang buku, manfaat buku dan jenis-jenis buku. Tetapi pada kesempatan ini kita hanya menggunakan sebagai bahan utama adalah pedoman penerbitan buku dari LIPI Pers. Dan Anda dapat menggunakan buku-buku lain yang bisa juga Anda gunakan nantinya. Para mahasiswa, sebagai pedoman bagi kita, apa urgensi atau pentingnya atau manfaat dari penerbitan ilmiah? Kalau bagi LIPI, bahwa LIPI tentulah mengharuskan sebagai salah satu indikator kinerjanya adalah penerbitan ilmiah. Namun bagi kita yang mengelola terbitan ilmiah itu harus digunakan sebagai salah satu bentuk publikasi karya-karya ilmiah melalui penerbitan ilmiah ini. Para mahasiswa, artinya penerbitan ilmiah itu secara umum sangat penting untuk mewadahi atau sebagai wadah untuk mempublikasikan, mendiseminasikan karya-karya ilmiah kepada masyarakat, ya, melalui terbitan atau melalui produk terbitan ilmiah. Ya, bisa secara umum tentu tercetak, ya, dalam bentuk cetak, tapi pada masa yang akan datang dimungkinkan saja itu dalam bentuk elektronik. Para mahasiswa, kalau bagi LIPI bahwa LIPI itu tentulah hal yang sangat utama untuk memproses atau mengelola bahan-bahan informasi kepada masyarakat, ya. Kemudian juga penerbitan oleh LIPI tentulah sebagai wadah untuk media promosi karya-karya ilmiah para penelitinya. Dan juga dengan adanya penerbitan ilmiah tentu akan menjamin kualitas produk terbitan ilmiah. Itu juga berlaku bagi penerbit-penerbit lain. Jadi penerbit-penerbit lain fungsinya juga seperti itu, untuk memproses, mengelola bahan-bahan ilmiah menjadi produk terbitan ilmiah, termasuk juga sebagai wadah untuk mempromosikan karya-karya para peneliti. Kalau bagi perguruan tinggi, untuk mewadahi, menerbitkan hasil-hasil penelitian para dosennya. Dan juga penerbitan ilmiah itu atau lembaga penerbitan ilmiah itu juga untuk menjaga kualitas produk terbitan ilmiah itu. Kenapa bisa demikian? Karena penerbitan ilmiah atau penerbit ilmiah itu tentulah memiliki sumber daya manusia seperti editor, penyunting, dan sebagainya, agar buku-buku terbitan ilmiah itu bisa dijaga kualitasnya. Para mahasiswa, yang perlu juga ingin kami sampaikan adalah bahwa pada kenyataannya ada penerbit-penerbit yang dikelola oleh lembaga ilmiah, tapi ada juga namanya penerbit-penerbit populer, jadi atau penerbit umum. Jadi kita bisa membedakan, ada penerbit ilmiah, ada juga penerbit umum. Penerbit umum biasanya menerbitkan buku-buku populer, ya. Penerbit ilmiah biasanya ada pada lembaga-lembaga ilmiah, termasuk juga di perguruan tinggi. Sedangkan penerbit umum itu menerbitkan buku-buku populer yang ada di masyarakat. Tentulah penerbit umum nanti lebih banyak, selain kualitasnya, termasuk juga termasuk juga untuk orientasinya adalah ekonomi. Jadi ada suatu buku yang secara ini sangat penting, tetapi secara ekonomi tidak menguntungkan, maka itu harus diterbitkan oleh penerbit ilmiah. Sedangkan secara karya ilmiahnya mungkin sudah cukup bagus, tetapi secara ekonomi juga sangat penting, tentu inilah
akan segera diterbitkan atau diinginkan oleh penerbit umum. Jadi artinya penerbit ilmiah itu sangat tergantung kepada sumber daya yang mengelolanya, sehingga menghasilkan suatu terbitan ilmiah yang memang layak untuk dibaca, dengan memperhatikan pertama adalah karya masalah-masalah ilmiah itu. Jadi suatu pedoman penerbitan sangat diperlukan untuk memandu semua pihak yang terlibat dalam penerbitan ilmiah. Jadi penerbit ilmiah biasanya sudah punya panduan. Bagi siapa saja, bagi penulis, bagi editor. Para mahasiswa, dasar hukum penerbitan itu sudah cukup banyak. Ada nomor 28 tahun 14 Undang-Undang Republik Indonesia, termasuk juga nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian juga ada nomor 4 tahun 90 tentang serah simpan karya cetak dan rekam kepada pemerintah dalam perpustakaan. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan, termasuk juga peraturan LIPI, khususnya tentu untuk LIPI ya. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa penerbitan aturan-aturan yang bisa digunakan untuk itu. Sekarang kita bicara tentang jenis buku ilmiah. Pertama kita berbicara tentang jenis-jenis terbitan ilmiah, itu adalah salah satunya adalah buku ilmiah. Jadi buku ilmiah ini adalah karya tulis ilmiah dengan pembahasannya yang mendalam tentang masalah kekinian suatu keilmuan yang merangkum hasil penelitian terbaru. Jadi buku ilmiah biasanya adalah buku dari yang utamanya dari hasil penelitian. Karya tulis ilmiah yang berupa buku ilmiah ini adalah menekankan terutama tentu adalah aspek teori ya. Aspek teori, ini panduan penyelesaian filosofis, suatu langkah panduan jadi dalam bentuk kajian. Jadi memang berbicara tentang masalah-masalah teori yang disajikan dari bab demi bab yang dibuat secara berkesinambungan dan bertautan. Dan buku ilmiah lazimnya dikelola atau diproses oleh editor. Jadi penerbit harus menunjuk editor. Editor yang ditunjuk sepatutnya memiliki rekam jejak yang sesuai dengan substansi buku, dan dia bertugas untuk menyelaraskan isi buku sehingga layak diterbitkan. Jadi buku ilmiah sesungguhnya harus memiliki editor, karena ini untuk pertanggungjawaban kualitas buku ilmiah tersebut. Editornya haruslah orang yang memiliki rekam jejak yang sesuai dengan isi buku itu atau substansi buku itu. Itu adalah merupakan buku ilmiah. Bagi LIPI, buku ilmiah ini adalah diterbitkan oleh suatu lembaga penerbitan ilmiah ya, termasuk juga di perguruan tinggi, itu adalah lembaga penerbitan ilmiah. Yang pasti kalau dia penerbit pastilah dia memiliki ISBN. Kemudian mestilah melalui proses editorial yang mencakup pemeriksaan kebenaran keilmuan dan tata bahasa. Jadi yang diperiksa oleh editor harus dua, ada keilmuannya dan ada bahasanya. Bahkan buku itu diperiksa oleh dua editor, baik editor isi atau substansi maupun editor bahasa. Berisi lebih dari 49 halaman. Itu diatur oleh LIPI bahwa ketentuan buku ilmiah itu harus lebih dari 49 halaman, yakni hanya halaman isi saja, tidak termasuk bagian awal dan juga bagian akhir misalnya. Selain itu ada lagi yang disebut dengan bunga rampai. Bunga rampai adalah suatu kumpulan karya tulis ilmiah yang membicarakan satu topik permasalahan tetapi melalui beberapa pendekatan sudut pandang keilmuan. Jadi bukan berbeda topiknya, tapi topiknya sama tapi dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan. Dan biasanya setiap bab karena ditulis oleh banyak orang, maka harus sesuai dengan karya ilmiah itu adalah harus ada benang merah secara keseluruhan yang menyatu ya, sehingga isi buku bunga rampai itu memiliki makna yang mandiri dan jelas. Itu adalah berupa bunga rampai. Jadi artinya bunga rampai ini adalah ditulis oleh banyak orang, kemudian topik permasalahannya sama tetapi dikaji dari berbagai sudut pandang keilmuan.
dan Bunga Rampai memiliki unsur-unsur yang sama dengan buku ilmiah, tetapi memiliki perbedaan dalam hal pendahuluan atau prolog. Pendahuluan ini harus ada mengantarkan keseluruhan isi karena tadi ditulis oleh berbagai, dan biasanya lazimnya juga bahkan diberikan penutup. Pendahuluan dan bagian penutup ini biasanya ditulis oleh editor. Para mahasiswa, kalau kita lihat ketentuan oleh LIPI, dia diterbitkan oleh lembaga ilmiah, kemudian tetap memiliki ISBN, kemudian memiliki proses editorial karena harus memeriksa kebenaran keilmuan dan tata bahasanya. Jadi setidaknya harus ada editor yang berkaitan dengan substansi, dia yang bertanggung jawab, nanti dibantu oleh editor bahasa. Jadi harus memiliki editor yang bertugas menata tulisan itu dan memberikan bagian pendahuluan untuk menyatukan isi substansi dari tulisan-tulisan yang ditulis oleh berbagai penulis tadi itu. Bahkan biasanya juga ada bagian penutup yang ditulis oleh editor. Berikutnya kita bicarakan tentang majalah ilmiah. Majalah ilmiah bagi LIPI jelas adalah namanya tulisan ilmiah yang diterbitkan secara berkala, secara teratur berkalanya. Apakah itu sekali 1 bulan, sekali 2 bulan, sekali 4 bulan, sekali 6 bulan, misalnya seperti itu. Itu adalah majalah ilmiah. Jadi ini namanya terbitan ilmiah berkala, ya, teratur. Berbeda dengan buku tadi. Para mahasiswa, bagi LIPI, jurnal ilmiah itu atau majalah itu seperti apa? Mesti dia memiliki ISSN. Kalau buku tadi ISBN. Kalau karena dia terbitan berkala, itu harus ada ISSN. Kemudian untuk jurnal harus ada mitra bestari atau para ahli yang membacanya. Kemudian diterbitkan secara teratur dengan frekuensi paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, artinya setiap 6 bulan. Nah, jadi ini seharusnya harus menjadi perhatian kita adalah minimal 2 kali dalam setahun, jadi setiap 6 bulan. Artinya nomornya harus 2. Tetapi bisa, kalau Anda mampu bisa 1 kali dalam 1 bulan, ya. Artinya bisa 12 nomor dalam 1 bulan. Atau bisa juga sekali 3 bulan, artinya 4 nomor, gitu ya. Oke, para mahasiswa, berikutnya adalah selain aturan itu juga diharapkan bertiras itu 300 eksemplar setiap kali terbit, ya. Kalau dulu cetak, kalau sekarang tentu menerapkan sistem daring dengan persyaratan majalah tercetak. Kemudian 1 volume jurnal memiliki paling sedikit 5 artikel. Jadi kalau tadi Anda terbit minimal 2 kali dalam 1 tahun, berarti harus ada minimal 10 artikel di dalam 1 tahun atau 1 volume, dan artinya pula 5 artikel dalam 1 nomor. Para mahasiswa diharapkan oleh LIPI ukurannya menggunakan A4 karena biaya itu lebih tinggi, kemudian menggunakan istilah volume bukan edisi, jadi istilahnya adalah volume 1 nomor 1, volume 1 nomor 2, artinya 1 tahun. Nanti tahun kedua volume 2 nomor 1, volume 2 nomor 2. Jadi bukan edisi. Kemudian harus memiliki redaksi, itu jelas penulis jurnal, dan kemudian diharapkan harus menjelaskan lajur bibliografi kalau dia cetak, kemudian atau gaya selingkung juga termasuk harus ada, ya, atau pedoman bagi penulis. Kemudian harus diserahkan dalam bentuk naskah manuskrip lengkap dan sudah lolos oleh telah substansi itu kalau diterbitkan di jurnal yang dikelola oleh LIPI. Kemudian ada komunikasi antar penerbit dan penulis kalau Anda ingin mengelolanya. Selain itu ada lagi yang keempat, namanya proceeding. Proceeding adalah artikel dari suatu hasil pertemuan ilmiah. Misalnya artikel-artikel dari suatu konferensi ilmiah atau seminar ilmiah. Kemudian tulisan atau artikel para pemakalah yang sudah disajikan tadi kemudian diterbitkan. Yang terbitan itulah yang kita sebut dengan proceeding. Artinya proceeding itu harus ada editornya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu proceeding?
proceeding itu adalah tentulah mencantumkan tema dan institusi pelaksana seminar, karena tadi dikelola sebagai hasil dari pelaksana seminar. Jadi yang mengelolanya adalah panitia seminar. Kemudian memelidiki paling sedikit 2 orang editor melalui proses penyuntingan bahasa, karena substansinya tadi juga karena dia sudah terpola dalam satu bentuk seminar, tentu topiknya hampir sama ya, kan itu adalah diseleksi oleh panitia. Kemudian sebelum proses penerbitan harus ada yang memeriksa bahasa, jadi harus ada editor. Kemudian kita lanjutkan proceeding bisa memiliki ISSN dan bisa memiliki ISBN. Jadi kalau dia nanti sudah berkala itu bisa diurusnya ISSN, tapi kalau dia tidak berkala itu bisa diurus ISBN. Para mahasiswa, berikutnya adalah kalau kita lihat ketentuan proceeding oleh LIPI, ini pedoman bagi LIPI yang diterbitkan oleh LIPI, tentu harus memiliki editor jelas, kemudian harus diserahkan dalam bentuk naskah, kemudian harus ada pendaftaran ISBN atau ISSN itu diurus oleh panitia, kemudian sudah lolos telaah substansi oleh editor proceeding, tentu waktu tadi panitia seminar, kemudian komunikasi antar penerbit dan penulis dilakukan melalui redaksi atau editor proceeding, jadi harus tetap ada penjagaan itu. Kemudian biasanya tentu ada biaya untuk penerbitan ya, itu yang dilakukan oleh LIPI, itu sebagai panduan nanti oleh Anda kalau mengelola proceeding. Selain itu sesungguhnya ada istilah monografi, tapi di Indonesia agak jarang, tapi pada masa lalu itu ada. Monografi itu adalah karya tulis ilmiah juga, hasil penelitian yang membicarakan satu topik yang pembahasannya tentu mendalam ya. Dan biasanya monografi itu diterbitkan secara khusus dan berurut terus-menerus dari suatu penerbitan karena ini dikelola. Kemudian formatnya, sistematikanya tentulah penulisannya sesuai dengan seperti yang diatur oleh jurnal ya, artikel jurnal itu yang dipedomani. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, LIPI mengatur kalau penerbitan monograf ini karena ada satu artikel, satu terbitan tadi, seperti artikel jurnal, pedomannya adalah pengelola jurnal. Dalam aturan jurnal ukurannya 4, kemudian harus ada redaksi yang mengelola, kemudian harus diserahkan dalam bentuk manuskrip yang lengkap atau naskah yang lengkap, kemudian harus ada mencantumkan lajur bibliografi tanpa melalui penilaian Dewan Editor LIPI, kemudian komunikasi antara penerbit dan penulis dilakukan oleh redaksi. Ini pedoman bagi oleh LIPI yang kalau dia menerbitkan monograf. Para mahasiswa, selain itu kita berbicara secara khusus tentang terbitan ilmiah populer. Terbitan ilmiah populer itu adalah buku yang bersifat ilmu dan ditulis dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jadi berbeda tadi dengan yang terbitan buku-buku produk ilmiah tadi itu. Tapi ini disebut dengan pakai populernya. Isinya ilmiah, penyampaiannya secara populer dengan cara yang mudah ya. Apa saja itu menurut LIPI adalah ada yang disebut dengan memoir ya, kenang-kenangan sejarah, catatan suatu peristiwa masa lampau. Mirip-mirip autobiografi sesungguhnya yang ditulis dengan menekankan pendapat dan kesan dan tanggapan pencerita itu adalah memoir ya. Kemudian bisa juga biografi. Biografi itu adalah buku yang menceritakan riwayat hidup seorang tokoh ya. Jadi seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain tentunya. Tapi ada lagi yang namanya autobiografi, sama dengan biografi tapi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Jadi kalau kita lihat banyak tokoh-tokoh hebat sekarang sudah ada biografinya kalau di luar lain, atau juga autobiografi kalau itu ditulis sendiri. Isinya bagaimana ya? Isinya tentu ilmiah ya, kebenaran ya, tapi disampaikanlah dengan cara-cara yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian ada lagi katalog, itu terbitan ilmiah populer juga karena ada informasi tentang buku yang ditulis oleh perpustakaan dan sebagainya. Kemudian ada lagi buku panduan, jadi namanya manual books atau buku petunjuk, itu juga bagian dari terbitan ilmiah populer. Para mahasiswa, berikutnya adalah modul
sering kita dengar bahwa modul ini adalah buku pembelajaran mandiri, ya, buku pembelajaran mandiri yang disusun berdasarkan silabus pembelajaran, silabus perkuliahan atau juga pelatihan-pelatihan teknis yang ditulis dengan bahasa yang mudah dan mudah dimengerti oleh siapa saja. Jadi untuk mahasiswa juga seperti itu, ada buku modul, atau misalnya di UT ada buku modul yang disusun berdasarkan silabus pembelajaran, silabus perkuliahan, ditulis dengan sangat mudah, bahkan kadang-kadang seperti dalam proses pengejaran itu sendiri bahasanya. Itulah yang disebut dengan modul. Dengan demikian, sesungguhnya buku-buku pelajaran di sekolah, buku pelajaran untuk siswa, untuk mahasiswa, sesungguhnya itu ditulis agak lebih populer dan mudah dipahami. Seperti bahkan buku modul itu intinya adalah untuk pembelajaran mandiri. Seakan-akan kalau para mahasiswa membacanya seperti berhadapan langsung dengan gurunya. Dengan demikian, buku modul, buku ajar sesungguhnya adalah bagian dari jenis terbitan ilmiah ini menurut LIPI. Para mahasiswa, kemudian itulah pembahasan kita yang dimasukkan dari bagian-bagian terbitan ilmiah dan ada yang disebut dengan ilmiah populer oleh LIPI. Itu sebagai pedoman bagi kita untuk memudahkan kita memahami isinya. Para mahasiswa, ini adalah dasar atau informasi dasar untuk Anda, tetapi Anda bisa tentunya menambah dengan pengetahuan yang sangat luas ada dalam big data di dunia ini. Mudah-mudahan Anda bisa memperkayanya dengan sumber-sumber lain. Mohon maaf, bersua kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.